Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ketiga dari materi yang telah saya berikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masih tetap laporan hasil teks observasi, tapi mengenal bagian-bagian laporan hasil observasi, kemudian merevisi bagian-bagiannya. Kalau minggu lalu kita belajar laporan hasil teks observasi yang terkait dengan menentukan gagasan pokok, yaitu gagasan pokok apakah dia paragraf itu terletak di awal yang disebut deduktif, di akhir disebut induktif, kemudian campuran awal dan akhir. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih laporan hasil teks observasi, tapi bagian-bagiannya kemudian direvisi. Sudah pinjam buku belum di perpustakaan? Belum, Pak. Oke, belum ya. Belum ya. Tapi kan ada buku digital yang sudah saya kirim. Ya. Jadi nih. Jadi kalau minggu lalu, jadi saya beritahu dulu belum ada tugas, banyak yang japri saya. Yang japri saya itu saya yakin dia tidak ikut percakapan WhatsApp atau Zoom. Banyak yang japri, Pak, mana tugasnya bahasa Indonesia? Nah, saya kan sudah beritahu, saya belum ada tugas. Kenapa banyak yang minta tugas? Suaranya sekali ini minta tugas. Padahal belum ada tugas yang saya kasih. Berarti mungkin dia tidak hadir pada saat pertemuan daring. Nah, jadi ini materi yang terakhir saya jelaskan, menyimpulkan. Ya, bagaimana cara menyimpulkan laporan hasil observasi adalah mencari gagasan pokok setiap paragraf, kemudian menyatukannya, ya, bisa menggunakan kata penghubung setelah disatukan sehingga membentuk satu paragraf. Nah, ini tugas, saya tidak suruh buat tugas ini karena saya sudah beritahukan cara-caranya. Nah, sekarang kita merevisi. Jadi saya jelaskan dulu, apabila kalian menemukan sebuah wacana dalam bentuk laporan hasil teks observasi, ada 3 hal penting dalam sebuah laporan. Ya. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi, yang kedua deskripsi, kemudian deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaat. Ya, saya jelaskan dulu satu persatu itu. Jadi materi kita saya tidak mau terlalu banyak. Saya jelaskan dulu apa bagian-bagiannya. Silahkan diperhatikan baik-baik. Jadi silahkan dilihat sini HP-nya masing-masing. Dalam sebuah wacana laporan hasil teks observasi itu dibagi 3 bagian, yaitu pernyataan umum atau klasifikasi. Contoh, kalian kan baru masuk di SMA 2 Sidrap. Apa pernyataan umumnya? Ya, kalau disuruh membuat laporan, ya pernyataan umumnya seperti ini. SMA Negeri 2 Sidrap, ya, berdiri pada tahun 1977. Ya.
pada saat didirikan ya, terdiri dari sekian kelas, sekian gurunya. Nah, kemudian yang manakah deskripsi bagiannya? Ya, SMA Negeri 2 Sidrap, luas halamannya sekian, luasnya sekian, ya, mempunyai panjang pagar pembatas sekian, itu yang dimaksud dengan deskripsi bagian. Kemudian deskripsi manfaat. Apa contohnya jika judulnya laporannya tentang SMA Negeri 2 Sidrap? Ya, SMA Negeri 2 Sidrap itu adalah sekolah yang didirikan pemerintah dengan tujuan ya, sebagai tempat untuk menimba ilmu. Berarti itu adalah deskripsi manfaat. Nah, bagaimana dengan contoh yang kemarin saya berikan? Ya, kita lihat lagi bukunya. Ya. Jadi, setiap wacana itu mempunyai 3 hal penting. Pernyataan umum atau klasifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, contoh. Ya, ini ada apa di The Topeng Museum Angkut? Nah, bagian umumnya ini ya, biasanya terletak di paragraf pertama. Tapi kalau disuruh per paragraf ya ini. Nah, kemudian deskripsi bagiannya. Ya, deskripsi bagiannya kalau disuruh per paragraf ya di mana letaknya, ya keberadaan di sini. Nih. Apakah ada manfaat di sini? Ya, manfaatnya ya ini tempat wisata. Ini kalau disuruh per paragraf. Tapi kalau disuruh per satu wacana, ya kita lihat contohnya. Ini ada contoh mengenal suku Baduy. Itu ada di buku halaman 25. Nah. Nih. Ini disuruh pernyataan umumnya berisi definisi umum tentang objek yang diobservasi, yaitu wayang. Oh, ini wayang ya, wayang. Kita belum sampai di sini, saya jelaskan dulu deskripsi bagiannya. Nah, gampang sekali itu untuk mendapatkan deskripsi manfaat. Kapan sudah menunjukkan fungsi, berarti itu adalah manfaat. Demikian juga dengan bagian. Kalau sudah ada kata terdiri dari, itu adalah bagian. Oke. Kalau ke kalimat definisi, itu adalah, kalau kalian menemukan kalimat definisi, berarti itu adalah pernyataan umum. Ya. Contoh definisi itu biasa adalah, ialah, itu kalimat definisi, berarti itu adalah bagian pernyataan umum. Nah, saya kasih lagi, kita kembali saja ke tadi wayang. Ya. Ini tadi dalam satu paragraf ini dia bisa ada 3 unsur tersebut, baik umum, pernyataan umum, bagian, manfaat. Nah, sekarang kita kembali tadi ke
Ini pernyataan umum. Nah, jadi kalau kalian pahami ini, ketiga ini untuk materi hari ini, saya kira bisa diselesaikan. Nah, pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang disampaikan. Bagian ini adalah hal umum tentang objek yang dikaji atau dikunjungi. Jadi sebenarnya ini pertemuan bab 1 ini mengharuskan kita sebenarnya kayak study tour, ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, study tournya cukup di dalam Kabupaten Sidrap saja. Ya, kalau sebelumnya itu kita berkunjung ke masjid di Alekuang, ada itu masjid tertua di Alekuang. Kemudian ada juga di Alekuang kan banyak ada yang membuat kayak batu nisan, batu ulakan itu ya, itu semua bisa dijadikan laporan hasil teks observasi. Nah, apa pernyataan umumnya kalau misalnya kita berkunjung ke Alekuang? Ya, pernyataan umumnya itu ya, bisa saja seperti ini. Ya, Alekuang adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Sidrap. Kalau kita ingin deskripsi bagiannya, contohnya penduduk desa Alekuang itu ya, berprofesi, ada yang sebagai petani, ada yang sebagai pengrajin batu nisan, ya, ada mungkin yang menjadi pengusaha. Nah, kemudian deskripsi manfaatnya, ya kita jelaskan. Ya, manfaat misalnya kita tadi pembuat batu nisan itu manfaatnya apa? Manfaat batu yang diambil dari gunung itu dibuat sebagai apa? Ya, saya kira bisa dipahami. Nah, sekarang saya kembali ke sini. Jadi nanti ini, nah contoh lagi, deskripsi manfaat ini. Ya, kalau deskripsi umumnya tunggu dulu, ini adalah kemudian kalau ada fungsinya ini, nah ini deskripsi bagian dikelompokkan menjadi 4. Nah, ini jelas-jelas deskripsi bagian. Kemudian adakah deskripsi manfaat? Ya, manfaatnya ini batu apa? Oh, di sini tidak ada menjelaskan tentang manfaat dari apa yang diceritakan. Jadi di sini tidak ada deskripsi manfaat. Oke, saya stop share. Jadi belum ada tugas ya, saya belum ada tugas. Oke, saya stop dulu. Stop dulu IPS 4. Perhatikan. Jadi nanti ada video saya kirim seperti biasa. Ini. Bisa dilihat videonya? Ada suaranya? Halo Bu Ibrian, bertemu kembali bersama Ada saya. suaranya? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Nah, jadi nanti Ibu ini akan menjelaskan tentang struktur laporan. Ya, Kak Rizka. Ya. Kalian tahu nggak kakak bawa apa? Ya. Nah, ini adalah lidah buaya atau aloe vera. Mengapa kakak bawa ini? Karena laporan hasil observasi. Artinya adalah teks yang berisi informasi umum tentang manusia atau bencana alam.
Intinya, laporan sih. Sekarang kita bahas strukturnya. Struktur laporan hasil observasi ini ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Ini yang sementara kita bahas sekarang, ya. Merupakan bagian awal ya dalam laporan hasil observasi. Berisi pemaparan secara umum mengenai objek atau hal yang akan dilaporkan. Dan yang ketiga, ada deskripsi manfaat untuk bagian dan artnya untuk manfaat. Ya, yang memiliki nama latin aloe vera ini termasuk dalam keluarga lili. Nah, jadi itu video nanti yang akan saya bagikan ke kalian. Jadi saya tidak cukup berlama-lama di sini. Nanti kita supaya hemat kuotanya juga. Jadi saya absen dulu yang hadir. Ya, Brian ada? Brian? Ada Pak. Bisa nyalakan video tak? Oke, sudah ya, angkat tangannya. Oke, sudah. Nur Hasani. Oke, coba dinyalakan saja semua videonya, ya. Nyalakan saja semua dulu videonya, baru saya absen. Jangan lupa di screenshot nah. Ya. Jadi 2 minggu ini saya absensinya di Classroom, ya 2 minggu ini supaya Anda punya akun Classroom. Nanti di minggu ketiga absensinya bukan lagi di Classroom, tapi ada link khususnya. Ya, ada linknya, mungkin di mata pelajaran lain sudah ada membagikan link. Nah, sekarang silahkan di screenshot, ada foto kalian, ya, karena kita sudah banyak ini, jadi silahkan tolong di screenshot. Saya kasih waktu 2 menit. Dari sekarang di screenshot fotonya. Ya, silahkan di screenshot. Saya tidak mau lagi dengar Pak, saya lupa screenshot. Jadi untuk Zoom saya tidak paksakan. Cuma kalau ada pertemuan seperti ini saya kira lebih jelas saya menerangkannya. Ya. Sandi Anugrah mungkin sakit ya. Sandi Anugrah bisa dengar suara saya? Oke. Nah, karena sudah di screenshot semua, kita lanjut ke WA. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita bisa bercengkrama, bisa chat, saling membalas chat, ya, tentunya dengan yang sopan. Nah, atau mungkin ada yang mau bertanya langsung di sini. Jadi intinya materi kita hari ini adalah mengenal bagian-bagian laporan hasil teks observasi. Ya. Pertama, apabila ada sebuah laporan dalam bentuk wacana, itu dibagi 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaat. Ya. Saya tidak terlalu banyak dulu materi, cukup sedikit-sedikit saja, yang penting kalian paham. Saya sudah jelaskan tadi apa itu deskripsi manfaat, bagian pernyataan umum. Nah, juga nanti akan dijelaskan pada video lebih detail lagi pada video yang saya kirim di grup WA. Tolong disimpan dengan baik. Ya, tolong disimpan dengan baik semua video-videonya, karena untuk ulangan hariannya saya cuma mengambil dari situ, dari video-video yang saya kirimkan, termasuk yang di Zoom ini. Jadi kalau kalian nanti ingin melihatnya lagi, ya, linknya akan saya simpan kembali di YouTube untuk melihat bagaimana penampilan kalian pada saat kita pertemuan daring. Mungkin ada yang tidur, mungkin ada yang malu-malu, mungkin ada yang hanya kelihatan lampu rumahnya, ya mungkin hanya ada yang kelihatan namanya. Jadi saya kira cukup, kita lanjut di grup WA dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan ketiga kita di Mapel Bahasa Indonesia ini di minggu yang kedua, saya nyatakan sudah selesai dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.